Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Hidayati. Saya mahasiswa dari UIN Wali Songo Semarang, dari jurusan Gizi. Dengan Mbak siapa? Mbak Diana Fitri. Oke, baik. Jadi pada hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Mbak Diana untuk melakukan survei konsumsi pangan dengan menggunakan metode semi kuantitatif FFQ atau semi kuantitatif food frequency questionnaire, yaitu dengan tujuan untuk mengetahui pola makan Mbak Diana atau frekuensi seberapa sering Mbak mengonsumsi makanan tertentu dalam periode tertentu. Jadi yang pertama saya akan mengisi biodata dari Mbak dulu ya. Ya, Tadi nama panjangnya siapa Mbak? Diana Fitri. Jenis kelamin perempuan. Tanggal lahir 27 Desember 2000. berat badannya berapa? 48. 48. Tinggi badan Tinggi badan 161. Oke, baik. Jadi selanjutnya saya akan bertanya mengenai bahan makanan sumber karbohidrat yang sering dikonsumsi oleh Mbak Diana. Kira-kira Mbak Diana itu sering mengkonsumsi sumber karbohidrat apa, Mbak? Saya Nasi biasanya putih, nasi putih, mie instan dan indomian seperti kentang dan ubi jalar. untuk nasi putihnya itu berapa kali sehari ya, Mbak? Terkadang 2 kali sehari. 2 kali. Untuk nasi putih, kalau dua kali sehari itu sekali konsumsinya berapa centong atau berapa piring, Mbak? Biasanya itu satu centong atau 1 sampai 1,5 centong. Centongnya pakai yang mana ya, Mbak? Rice cooker atau centong plastik atau centong kayu? Centong plastik. Ini ya, Mbak. Ya, yang Berapa centong, Mbak? 1,5 centong. Kemudian tadi apalagi? Mie instan. Ya, Untuk mie instan sendiri itu berapa kali sehari atau berapa kali seminggu, Mbak? kurang lebih 3 kali seminggu. Untuk satu kali makannya itu berarti 1 bungkus ya, Mbak? Iya, Oke. Kemudian apalagi? ubi-ubian seperti singkong atau ubi jalar. Singkong. Itu makannya berapa kali dalam seminggu atau berapa kali dalam sebulan, Mbak? Kurang lebih sepertinya 2 kali dalam sebulan. Dalam satu kali konsumsi itu biasanya berapa gram Biasanya kurang atau lebih berapa itu, potong? biasanya saya mengonsumsinya itu kurang lebih 2 potong. Satu potongnya itu kurang lebih 50 graman. 2 potong ya? Ya,
Lalu apa lagi? Sudah. Bubur atau bakmi atau roti, biskuit. Jarang. Mengonsumsi biskuit juga saya jarang. Jadi kurang lebihnya cuma itu. Oke, jadi konsumsi untuk yang sumber karbohidrat itu ada nasi putih, kemudian mie instan, kemudian singkong. Sudah ya, Oke. Mbak? Ya, Lalu selanjutnya adalah sumber protein hewani, jenis ikan dan seafood. Untuk jenis ikan dan seafood, biasanya Mbak Diana mengonsumsi jenis ikan apa, Mbak? saya biasanya mengonsumsi ikan Apa? mas. Oke, ikan mas. Berapa kali sehari atau berapa kali seminggu, Mbak? 1 kali seminggu. Kalau tergantung jenisnya juga sih di pasar adanya apa. Kadang ikan mas, kadang juga ikan mujair. Berarti ikan mas 1 kali Ya, dalam seminggu. ya, Kemudian tadi ikan mujair ya, 1 kali seminggu juga, Mbak. ya. Untuk ikannya sebentar. Saya tunjukkan gambarnya dulu ya, Mbak. Ikannya itu biasanya bagian apa, Mbak? Ini besar Yang kecilnya seberapa? Apakah yang kecil, sedang, atau yang besar? yang sedang. Oke. Kemudian ikan mujair juga sama. Sama ukuran sedang. Oke. Lalu apa lagi, Mbak? Apakah ikan badeng juga mengonsumsi? Tidak, Ikan gurame, tidak, udang, atau cumi-cumi? tidak, Tidak juga. tidak. Oke. Selanjutnya adalah sumber makanan, bahan makanan, sumber protein hewani, telur, dan daging. Biasanya Mbak Diana makan telur jenis apa? Telur ayam, telur ayam ras. Telur ayam ras. Biasanya mengkonsumsi berapa kali sehari, Mbak? Kurang lebih itu 2 kali seminggu. 2 kali. Dalam 1 kali konsumsi itu biasanya berapa butir? 1 butir. Kemudian apakah mengkonsumsi daging seperti daging ayam atau daging sapi? Ya, saya sering mengonsumsi daging ayam. Kira-kira berapa kali sehari atau berapa kali seminggu? Per minggunya itu kurang lebih 3 sampai 4 kali. Kemungkinan 3 kali per minggu. Untuk sekali konsumsinya itu biasanya berapa gram atau bagian apa gitu, Mbak?
Saya sering itu mengonsumsi bagian paha atau bagian sayap. Sebentar saya tunjukkan dulu gambarnya. Bagian paha. Ya, Ini ya, Mbak. ya. Paha atas. Oke, lalu apakah mengonsumsi daging bebek atau daging sapi atau daging burung, Mbak? Tidak, cuma daging ayam. Oke. Selanjutnya, bahan makanan sumber protein nabati. Apakah Mbak Diana sering mengkonsumsi tahu atau tempe atau kacang kedelai? Saya sering mengonsumsi tahu dan tempe. Kurang lebih itu hampir setiap hari. Atau paling sedikitnya itu kurang lebih 5 kali per minggu. 5 kali per minggu. Biasanya tempe yang dikonsumsi itu dalam 1 kali konsumsi berapa potong, Mbak? 2 potong. Oke, sebentar. Potongnya itu besar atau sedang? Yang Ukurannya mana, Mbak? Ini yang yang besar, ini yang sedang. yang C, yang ukuran paling kecil. Oke, berarti ukuran 1 potong sedang ya, Mbak? Ya. Kalau oh tadi tempe ya. Kalau tahu, Mbak, Kalau tahu 1 potong. Tapi kalau tempe tadi 2 potong. berarti sekali makan 2 potong yang tempe ya, Mbak. Ya, Kalau tahu 1. ya, Untuk frekuensinya sama, 5 sama. kali dalam seminggu, Mbak. Iya. Oke, kemudian buah-buahan yang sering Mbak Diana konsumsi apa? Pisang atau pepaya, jeruk? Karena ini sedang musim mangga, jadi saya lebih sering mengonsumsi mangga. Untuk minggu ini saya sudah mengonsumsi mangga itu kurang lebih 3 kali seminggunya. 3 kali seminggu. Itu 1 buah, Mbak. Dalam Uh, sekali konsumsi 1 buah atau 1 potong? Setengah buah. Sebentar saya tunjukkan gambarnya supaya lebih jelas. Oh iya, ini. Untuk jenis mangganya, mangga apa ya, Mbak? Mangga yang Apakah mangga harmanis? kalau jenisnya saya kurang tahu, biasanya itu Mangga harmanis? yang ada di pasar. Oke. Kira-kira segini ya, Mbak? Ya, Berarti ukuran sedang. mm-mm.
Sekali konsumsinya 1 iris segini atau 1 buah, Mbak? Setengah buah. Setengah buah, berarti segini ya? Ya. Oke. Selanjutnya adalah bahan makanan sayuran yang sering dikonsumsi. Apakah kangkung, bayam, wortel yang biasa Mbak Diana konsumsi? Saya seringnya itu mengonsumsi cesi, Mbak. Cesinya itu hampir kurang lebih 4 kali seminggu. Cesim. Kali seminggu. Biasanya itu kalau konsumsi berapa centong sayur, Mbak, dalam sekali konsumsi? Kurang lebih itu sekitar 2 centong, Mbak. 2 centong sayur ya. Ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah susu. Susu yang sering Mbak Diana konsumsi, jenis susunya, apakah Mbak Diana sering mengkonsumsi susu atau tidak? Kalau sering itu jarang. Cuma akhir-akhir ini karena alhamdulillah ada ekonomi naik, jadi saya bisa mengonsumsi susu kental manis. Biasanya berapa kali sehari, Mbak, atau berapa kali seminggu? 1 kali seminggu. Untuk sekali konsumsinya berapa gelas? 1 gelas. Oke. Apakah susu kental manis saja, Mbak? Iya. Baik. Kemudian jenis minyak dan lemak yang sering Mbak Diana konsumsi? Apakah mentega, santan, minyak kelapa? Kalau saya menggoreng telur, biasanya saya menggunakan margarin, Mbak. Dan kalau menggoreng bahan ataupun tempe dan tahu, biasanya menggunakan minyak kelapa sawit. Tadi pakai mentega ya, Mbak? Ya, margarin mentega. Itu biasanya pemakaiannya dalam berapa kali sehari, Mbak? Atau berapa kali seminggu? Kurang lebih 3 kali seminggu, Mbak. Setiap kali konsumsinya itu berapa sendok, Mbak? Itu menteganya. Kurang lebih itu setengah sendok, Mbak. Kemudian santan, apakah Mbak Diana mengkonsumsi santan? Tidak, jarang sekali. Minyak kelapa, Mbak? Biasanya saya kalau menggoreng bahan makan itu menggunakan minyak kelapa sawit, Mbak. Hampir di setiap masakan. Kurang lebih itu setiap hari berarti. Berarti 3 kali sehari, Mbak? Iya. Setiap kali penggunaan itu berapa sendok, Mbak? Setengah sendok juga. Setengah sendok makan? Iya. Jadi saya review dari awal ya, Mbak. Iya.
Untuk jenis karbohidrat yang biasa Mbak Diana makan adalah nasi putih, kemudian mie instan, kemudian singkong. Jenis sumber protein hewani ada ikan mujair, ikan mas. Sumber protein hewani berupa telur dan daging, yaitu telur ayam ras dan daging ayam. Kemudian sumber protein nabati yang sering Mbak Diana makan tahu dan tempe. Buah yang sering dikonsumsi adalah buah mangga, sayuran, caisim, kemudian susu kental manis, jenis minyak dan lemak itu mentega dan minyak kelapa sawit. Ya, Seperti itu, Mbak. ya betul. Oke, baik. Untuk wawancara kali ini sudah selesai ya, Mbak? Ya, Terima kasih atas kesediaan Mbak Diana dan juga waktu yang telah diluangkan. ya sama-sama.